Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama podcastnya Madesu nih. Udah episode berapa lagi kita sekarang? Ya kita undang-undang aja lah teman-teman yang butuh curhat, butuh curcol. Yoi, udah episode ketiga berarti nih ya, sama yang sekarang nih. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang kita obrolin kemarin nih. Wih, kita datengin teman-teman kita nih yang mau curhat-curhat. Ngeluarin unek-unek ya. Curcol. Yoi, sebenarnya kalau ngeluarin unek-unek nggak harus di sini, di hipnotisnya Uya juga bisa sih ya. Cuma di sini juga nggak apa-apa lah. Langsung aja bintang tamu pertama kita, Pak Fauji. Fauji Ari Ramadhan. Tepuk tangan. Jadi Pak Fauji ini kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama kita. Aduh, ini boleh tuh ngobrol-ngobrol di situ ya Pak Iki ya. Ya udah deh, kita undang deh, udah sini Pak Fauji main, kita ngobrol bareng-bareng, nyeritain apapun lah ya. Kita mau bahas apa sih sekarang? Ya, dengar-dengar sih Pak Fauji ini lagi patah hati, Bang. Waduh. Terus? Ya, tiba-tiba seorang perempuan yang lagi sayang-sayangnya tanpa ada angin, tanpa hujan, sikapnya berubah dingin. Seperti di kutub utara. Dan ternyata katanya ada pihak ketiga. Wow. Waduh. Itu kayaknya menarik untuk kita bahas tuh ya. Ya. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan, kenalin dulu nih Pak Fauji nih. Ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Fauji Ari Ramadhan, biasa dipanggil Fauji. Mantap. Oke, kesibukan gue sehari-hari itu ya ngajar lah, terus sama ada sampingan-sampingan sedikit. Wih, ngajar ini ya Pak Fauji, ngajar kok. Jadi Pak Fauji ini ngajar sebagai guru ya? Ngajar ya? Iya, betul. Keren sih, keren. Terus, Pak Fauji hobinya apa nih? Hobi saya itu sih sebenarnya membaca ya. Waduh. Membaca jurnal, membaca laporan keuangan. Oh iya, baca lah ya. Iya, intinya membaca. Membaca isi hati perempuan. Waduh, itu berat itu. Oke, cerita kita langsung nih ke pembahasannya nih. Kayak Boleh. Fauji waktu itu pacaran sama siapa sih? Kita sebut aja dia X. Jangan, sebut aja. Sebut aja no name tanpa nama. Ya, no name. Takutnya kan dia nanti takut tersinggung dia. Tersinggung. Boleh. Gimana tuh cerita runutnya dari awal, kronologinya gimana tuh ya? Waktu pertama kali kenalan seru tuh. Waduh, pertama kali kenalan itu ceritanya dia itu satu kantor sama gua tuh dulu. Jadi satu kantor. Iya. Cinlok. Ceritanya gue cinlok ini. Terus Ceritanya gue cinlok di kantor, deketin sama gue PDKT, terus ajakin jalan, jebret lah, gue tembak lah dia. Gitu. Terus diterima. Terus akhirnya nggak lama kemudian gue diterima tuh. Gitu. Terus ya udah akhirnya pacaran berapa bulan ya? Ada kali 6 bulanan lah gue pacaran sama dia. itu pacaran 6 bulan magang apa pacaran itu Fauji? 6 bulan tuh udah dari awal 6 bulan. Iya, udah. Berarti PDKT nggak dihitung tuh PDKT tuh. Ya, PDKT nggak usah dihitung lah, kita hitung per tanggal jadian aja. Cinloknya di kantin kan lagi beli es ya? Waduh. Hah? Lagi beli es di kantin cinlok. Langsung ada soundtrack Yovie and Nuno kan kayak di FTV itu. Biarkan aku menjaga. Itu ya. Terus Pak Fauji. Ya sambil ngerokok boleh lah. Kan udah 18 tahun ke atas dia. Iya, Udah punya KTP. Iya. Oke, terus lanjutlah 6 bulan berjalan hingga suatu waktu dia ceritanya itu memutuskan pengen pergi ke Jepang tuh. Waduh, ngapain tuh ke Jepang tuh? Wah, gue juga nggak tahu tuh kira-kira dia ngapain ya di Jepang ya. Tanda tanya nih ceritanya nih. Ya. Bokep nih kayaknya. Waduh, nggak tahu ya Pak ya. Nanti kalau udah di Jepang gimana ya? Kado penasaran bahasanya itu. Waduh. Oke, lanjut. Nah, jadi dia itu ceritanya pengen ke Jepang. Nah, akhirnya dia ceritanya itu mengikuti LPK yang ada di sebuah kota Bekasi tuh ceritanya. Ya nggak usah sebutin namanya lah ya. Ya, nggak usah saya sebut lah intinya gitu. Ya. Nah, Di kota Bekasi. Nah, itu dia baru berapa minggu gitu di LPK. Terus tiba-tiba ada yang mencurigakan gitu kata gua. Dia pertama update status, tapi statusnya disembunyikan dari gua. Wow.
Waduh. Sepertinya ini pemain ya, posisinya playmaker kayaknya. Wah jelas sih itu Sepertinya iya, playmaker playmaker. parah. Luka Modric sepertinya. Playmaker parah sih kalau menurut gua. Pemain. Pemain. Cuman dia lupa kalau Pak Oji udah jadi pelatih. Waduh. Terus Nah, terus jadi awal mulanya gini, dia pertama itu update story tentang lagunya itu lagu bahasa Inggris, bro. Waduh. Katanya mau ke Jepang tapi lagunya bahasa Inggris. Iya, tuh. lagunya bahasa Inggris. Untung gua ngerti nih bahasa Inggris dikit-dikit mah ya. Jadi Iya. dia update tentang bahasa Inggrisnya itu found new love atau menemukan cinta baru. Gua tanya Waduh. dong. Wah, gua tanya dong, ini maksudnya apa? Enggak, kata dia cuman update status doang. Ah, nggak mungkin nih kata gua nih. pasti ada maksud tertentu nih gitu ya. Betul, gitu. Gua kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung percaya ya, soalnya dia bilang ke gua kalau misalkan di update status itu sesuatu yang dia lagi rasakan saat itu. Jadi sebelumnya tuh pernah ngobrol waktu pacaran tuh setiap dia bikin status tuh apa yang ada dalam isi Betul. hati dia, Bang. Betul, Berarti benar. apa yang dia rasakan, apa yang dia langsung dia tuh update. Jadi dikit-dikit update. Jadi Pak Oji udah menduga bahwa lagu barat itu buat perasaan dia saat ini. Betul. Menemukan cinta. Baru. Cinta baru. Found new love, lagunya tuh. Terus. Nah, terus kemudian itu kan kejadiannya pas malam minggu tuh. Malamnya dia update status, tapi disembunyikan tuh dari gua. Ya. Nah, untungnya gua punya mata-mata. Oh, waduh, CI, agen CI. Iya. FBI. Ceritanya gua punya mata-mata nih. Terus. Gua tanya lah ke mata-mata gua, dia ada update status nggak? Ada nih. Kok di gua nggak ada gitu. Coba gua lihat status siapa. Tek. Akhirnya kan di screen recording tuh, direkam layar sama mata-mata gua gitu. Jadi ambillah statusnya dikasih lihat. Iya, betul. Dan di situ ketahuan tuh ada cowok satu yang udah gue curigain tuh gitu. Tersangkanya. Begitu. Gue udah curiga nih. Terus Nah, terus besokannya itu besokannya itu dia pergi tuh ke mall tuh sama teman-temannya tuh, tapi gue nggak dikasih tahu dia mau ke mall mana gitu. tapi dia izin. Izin ke gue gitu. Lu izinin, Bang? Gue izinin, Oh. cuman gue mau tahu mau ke mall mana nih gitu. Tapi nggak dikasih tahu alamat mallnya. Iya, nggak dikasih tahu alamat mallnya. Kenapa tuh yang nggak dikasih tahu ya? Nah itu dia tuh tanda tanya kan. Iya. Ibaratnya nggak mungkin ya kalau nggak ada sesuatu nih gitu. Gua ibaratnya dia aja kalau kemana-mana itu selalu bilang sama gua gitu. Kok tiba-tiba mau ke mall dia nggak bilang nih mau ke mall mana gitu. Iya. Nah akhirnya gua desak terus. Dia itu akhirnya mau ngaku nih, akhirnya ke mall di Jakarta Barat lah. Mall besar. Ya mall besar lah gitu. Oh, dia akhirnya setelah didesak itu ada ngasih tahu alamatnya Iya. bahwa mau ke sini loh gitu. Betul. Akhirnya Pak Oji tahu tuh kalau ceweknya mau ke mall ini. Terus. Nah, kan kata dia jangan disusulin ya. Wah, gue tanda tanya tuh. Udah ada gitu, jangan disusulin ya. Iya, gitu. jangan disusulin ya katanya. Wow. Wah. wow. Wah, kata gua. Wah, ada sesuatu nih tanda tanya besar nih Iya. kata gua. Penasaran kita kan? Penasaran, iya. Penasaran, katanya cuma sama teman-teman cewek, nggak mungkin kata gua, apalagi di Insting lu berkata seperti itu. Ini Iya. nggak mungkin nih cewek doang nih Nggak gitu. mungkin. Karena dia udah bilang jangan susul. Iya, jangan disusul, apalagi dia menyembunyikan status dari gua. Gua Iya. taunya dari mata-mata gua itu. Jadi Wah, makin kesini makin mencurigakan lah, Bang. betul, makin mencurigakan. begitu. Kalau kata es itu es teh kan pertamanya manis, makin lama kan kalau itu makin nggak ada Pahit. rasanya. Karena airnya mencair lu es batunya lu. Iya, benar. Ini apa ini? Tapi yang bikin gak enak itu kenapa ya dia harus ngelarang ya? Itu kan Nah. malah kita curiga ya. Padahal udah Iya, aja ya. betul. Lapor Iya, aja ya, yang aku mau ke mall ini. Udah ya. Oh, mau ya sama teman-teman ya gitu. Iya. Nggak usah kayak Jangan jangan nyusul. susul ya gitu. Nah, Tapi kan seperti ada sesuatu ada yang sesuatu disembunyikan. yang disembunyikan. Jadilah dari situ Papa Uji berinisiatif tuh. Iya, dari Gua situ. susul apa nih? Gitu. Iya, siangnya gua susul dah tuh. Di Jakarta. Iya, ke Jakarta gua naik Motor? motor ke stasiun, habis itu nyambung naik KRL. Oh, naik KRL. Lu lihat nih perjuangan dia nih. Sang penjantan tangguh. Pejantan sang lu kata kalau pejantan. Lanjut, terus udah nyampe ke mall Jakarta nih. Ya, Itu ketemu tuh mall itu ketemu. ketemu mallnya itu gitu. Ketemu sama si cewek itu ketemu. Awalnya dia nggak mau ngaku nih di mana, gue tanya di mana, jebret dia kasih foto, gue tanya ini di mana, dia nggak jawab gitu. Akhirnya gue tanya lah satpam, Pak ini di mana? Oh, lantai ini, lantai iya, ini. pokoknya dijawab satpam di lantai sekian, store-nya store ini, tokonya toko ini gitu. Iya. Udah gue susulin der gitu. Ketemu.
awal gue ubek-ubek dulu tuh, mana nih orangnya ya, gue liatin aja, tek, anjir, oh iya ketemu nih gitu. Si cewek. Ada si cewek, gue kira sama cowok, nggak taunya sama cewek gitu. Nah, tapi gue curiga di sini, jangan-jangan cowoknya itu mencar nih kemana nih, biar nggak dicurigain sama gue. Gitu. Kemana tuh cowoknya? Tapi si kira-kira? cewek itu udah enggak, itu udah ada Papa Uji gitu. Awalnya dia nggak ngeh, gitu. Awalnya dia nggak ngeh, terus tiba-tiba gue lewat gitu. Lewat, dia ngeh tuh. Gua samperin, dia ngejauh. Gua samperin, dia ngejauh. Wah, ada apa nih? Tapi Pak Oji udah mandi waktu itu? Udah. Mandinya di pom ya. Terus kenapa tuh dia nggak jauh? Tapi ada sempet ngobrol kontak empat mata gak tuh ngobrol sama cewek itu tuh misalnya? Nah, akhirnya kan gua kejar. Sempet tuh eye contact tuh, berdua ngomong. Iya. Gini. Nah, Apa tuh gini-gini tuh biar penonton tuh tahu biar gak penasaran. ya ini. Apa sih yang dia ngomongin tuh gitu? Iya, apakah ngobrolin kisah-kisah para nabi? Iya. Ya ngobrolin apa tuh? Jadi Intinya, garis besarnya. Intinya itu ya dia pengen me time, katanya sih pengen me time, tapi kenapa nggak boleh susulin gitu. Terus dia marah tuh di situ, Pak Boji nyusul. Kenapa sih kamu susul aku? Nah, gitu. Nah, akhirnya kan setelah ngobrol dianya ya cewek lah, pinter lah dia main itu, tau lah ya. Iya. Berarti seperti lagu Malaysia, Eksis. Gimana tuh? Mencari alasan. Lagunya gimana nyanyinya? Manis di bibir, memutar kata. Yes dong, yes. Eh, Kasih yes. Terus jadi dia tuh seakan-akan Pak Boji yang salah lah di situ. Iya, seakan-akan gue yang salah tuh di situ gitu. Jadi ya udah nggak ketemu titik terangnya, Ya. dia ngambek, ya seolah-olah playing victim lah, nggak suka lah kalau gue susulin gitu. Playing victim. Ya. Victim tuh. Waduh gila ini. Iya. Terus Playmaker. seru nih, obrolannya seru nih. Terus kata gue, ya udah gue di belakang lu sok jalan sama teman-teman lu, tapi gue di belakang lu tetap. Nah awalnya sih emang kelihatan Jalan. sama teman-temannya, tiba-tiba mencar nih, itu masih di story itu, mencar. Terus ketemu lagi, jadi kayak main petak umpet gitu. Oh, jadi seakan-akan mau menghindar. Iya, seakan-akan mau menghindar gitu. Terus gue ikutin, katanya sih mau foto di jembatan layangnya itu, yang ikonik di Jakarta. Oh, yang lagi hits. Ya. Terus lanjut. Nah, terus sebelum dia ke jembatan itu, ceritanya dia disamperin sama sales jenius tuh. Oh, jenius. Iya. Ada tuh teman gua tuh yang punya utang ke jenius, bayar lu anjing. Terus disamperin tuh. Terus disamperin. Iya, terus disamperin ke abang-abang jenius. Ceritanya dia register rekening baru lah di situ. Gua liatin aja tuh. Nah, ceritanya pas lagi itu gua kan sambil mainan HP tuh, takut ngecek ada info penting atau enggak. Tiba-tiba dia ngilang. Menghilang dari pandangan. Iya, menghilang dari pandangan. Lari mungkin dia langsung sprint ya. Nah, Apa itu. ninja dia, Bang? Nah, Kayaknya si Hayabusa ya. waduh. Langsung menghilang. Terus Terus dia langsung menghilang dia, kata gua. Wah, kemana nih bocah? Padahal gua cuma melayang sebentar gitu. Iya, terus langsung udah Iya, hilangan langsung jejak hilang lah dari ibaratnya. pandangan. Kayak copet ya berarti ya? Kayak copet. Kayak copet. Manggarai. Wah. Aduh. Terus? Nah, terus akhirnya kan kata gue, nih orang kemana? Gue teleponin gak diangkat-angkat gitu. Akhirnya gue tanya ke teman-temannya. Kata teman-temannya, oh dia ke WC tuh. Ya udah, gue tungguin kan depan WC ya. Berapa menit tuh gue tungguin, kok nggak ada. Kata gue, gue feeling gue nih jangan-jangan gue udah dibohongin lagi nih. Gue tungguin depan WC kok orangnya kagak muncul-muncul. jangan-jangan dia naik lewat atap lagi keluarnya. Ya dia maju kali lewat loteng. Kenapa nggak ikut ke dalam atau cari? Wah, repot. Oh, kemana? Ke toilet WC. Terus. Nah, terus habis itu gue balik lagi dong ke merchantnya si jenius itu. Oh, ke gengnya. Iya, pas gue balik anjir, bocahnya udah pada ngilang dong, kata gue. Wah, fix ini kata gue nih, udah kerja sama nih. Berarti Kong kaling Iya. kok. wah, berarti gengnya itu seakan-akan nggak menghargain ya. Harusnya Iya. kan itu masalah ini ya. Iya. Masa gengnya ikut-ikut ninggalin, Ikut campur ya. iya ikut campur. Oh, Siapa sih? paling Ada kok. berapa orang gengnya? Ada 4 orang lah. 4 orang. 4 orang itu akan menyesal Papa Uji setelah melihat video ini. Betul itu.
Termasuk ceweknya mungkin ya. Betul, gitu. Apakah setelah video ini launching nanti langsung ya? Apa kabar kamu? Waduh. Mungkin aja sih. Biasanya kan perempuan kayak gitu ya. Iya. Bahasa basi ya. Udah kamu agak gede sebelah kemarin. Aduh. Terus Oke, lanjut. Iya, lanjut. Back to the laptop. Oke. kok kembali ke laptop sih? Balik ke cerita maksudnya. Terus Oke. Kembali ke ceritanya. Oke, jadi kan dia bilang tuh katanya mau foto di jembatan layang yang lagi iya yang ikonik itu. Ya. Terus gue cari tuh, gue susulin ke jembatan layang dari ujung ke ujung. Buset, itu jembatan panjang amat kata gue ya. gak ketemu. Gak ketemu kata gue, sampai nyebrang ke gedung sebelahnya. Buset, kata gue, nih orang kemana ya, cepet Sian amat juga ya aja. Pak Oji ya. Ya kasihan sih, apalagi gengnya itu ya. Maksudnya harusnya gengnya nengahin apa Tidak gimana. mengalah, iya. Jangan ikut tuh nyari jusul ke WC. Dia ke WC balik lagi ke gengnya juga ikut gak ada. Nah itu dia. Orang itu ke Jakarta kan pakai ongkos, Iya. kurang tidur karena malam lagi lembur banyak kerjaan kan, Nah, iya, ngecor. Bongkar ubin. Waduh. Mungkin dari penonton ada pertanyaan buat kisah ini? Ada yang mau ditanyain? Sangat menarik. Sangat menarik dari Ditanya. Cimen. Iya. Kalau dari Bang Ulung, Yakin mau tidur. terus udah gitu, udah nyari-nyari gak ketemu tuh. Pulang berarti mutusin pulang dari Jakarta. Oh iya, gue pulang. Nangis tuh di jalan. Enggak sih, nggak terlalu nangis gitu. Cuman gini doang ya. Cuma dia netes dikit-dikit lah. Iya, gitu. Aku pulang gitu ya. Tanya calon seven. Iya, Waduh. aku sempat imdut. Terus udah tuh Pak Oji berarti dari situ langsung pulang tuh. Pulang lagi ke Cikarang ya. Iya, ke Cikarang. Cikarang, Jakarta Barat, Cikarang. Set. Tapi itu ngomong-ngomong nyusul sendiri apa sama teman sama siapa? Gua nyusul ke situ itu kebetulan sama saudara gua tuh. Oh lu Saudara. berdua boncengan. Cewek cowok? Saudara gua kebetulan cewek. Oh cewek nyusul dia mau nemenin. Jadi nggak kayak orang hilang ya kita ya. Guanya gitu. Nah, aku jangan dikira ODGJ apa Nah, gimana. itu Ngomong repot. di Jakarta kan. Iya, gitu. Mas, udah lama di sini gitu. Ya. Oh jadi hipnotis kan? Iya. Nah. Iya. Ada yang bilang ibu kota kejam, lebih kejam dari Ibu Tiri. Tapi ada Ibu Tiri yang baik. ya ada ibu saya baik. Terus Pak Oji berarti Oke. pulang lagi nih ke Cikarang nih. Iya, ke Cikarang tuh. Terus Nah, kelanjutannya Di rumah baru nangis. enggak, jadi pas gua balik. mandi sambil keramas. Nangis sambil keramas ya. Waduh. Tapi kan gak ada shower, gayung dibolongin gini. Wah. Terus tapi pas di arah pulang itu ada komunikasi nggak, chat, telepon Iya. atau gimana? Nggak ada langsung Iya. langsung. Nanyain, kamu udah sampai nggak gitu-gitu ya? Dia bilang sih sampainya itu habis maghrib lah gitu. Si ceweknya Si ceweknya itu ke tempat LPK dia. Iya, ke tempat LPK-nya itu gitu. Nah, jadi pas gue nyampe stasiun itu ceritanya gue susulin dah tuh ke LPK-nya itu. Malam. Malam gitu. Gue berharapnya itu nih cewek keluar buat nemuin gua. Ya biar nyelesain urusannya gimana Iya, lah. iya. Namanya kita Dulu. pacaran Nah, baik-baik. betul. Kalaupun putus ya baik-baik ya. Iya, betul. Jangan sampai gini ya, pacaran baik-baik, ya putus baik-baik tapi cerita ke orang kan seakan-akan si cowoknya yang salah. Nah, gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Ada ya. Ada yang gitu. Tahu siapa yang kayak gitu? Harusnya kalau udah Hah? Ada temen gue yang begitu. Terus ketemu gak tuh maghrib tuh? Sholat dulu gak tapi yang ngomongnya? Sholat dulu. Wajib karena itu kewajiban. Iya, sholat jangan ditinggal ya mas. Ya, udah sholat ketemu tuh sama ceweknya. Enggak, gue susulin ke LPK-nya, dia kagak keluar-keluar, sengaja banget tuh dia tuh, gitu. Nggak mau keluar. Main Iya. lah. Kayak nggak mau nemuin seakan-akan. Nah, Tapi akhirnya mau nemuin di Pak Oji. Enggak mau nemuin. Sampai pulang. Sampai pulang. Gua Itu LPK-nya posisinya di daerah mana Pak Oji? Kota, ada di Bekasi kota. Bekasi lah nih. Oh di kota Bekasi Iya, tapi. di kota Bekasi. Ya lumayan dari sini ke kota Bekasi mah coy. Ya. Kan dia pulang dari Jakarta langsung ke LPK. Enggak pulang dulu ke rumah. Oh berarti langsung dari yang tadi ketemu Stasiun, mall di itu, stasiun ada kabar. langsung samperin ke LPK-nya dia ya. Sampai jam berapa nunggu di LPK? Gue nyampe di LPK itu jam 9. Jam 9 gue tungguin tuh sejam tuh sampai jam 10. LPK tuh ini ya pelatihan Jepang ya. Iya, berarti di Jepang. Betul. Gurunya katanya Roberto Hongo tuh. Waduh, nggak tahu gue itu. Jangan-jangan kayak ke Sugiono. Wah. Terus udah gitu akhirnya Pak Fauji
pulang tuh dari LPK jam 10. Pulang itu. Nyampe gua rumah jam 11-an lah gue nyampe rumah. sampai dimarahin sama orang tua ya. Iya. Pakai motor gak bilang-bilang ke Nah, Jakarta. Betul itu. Terus gua dapat info nih Bang ya. Ke Jakarta aku kan kembali. Gua dapat info nih Bang. Apa? Kalau nggak salah Pak Poji ya, kita klarifikasi di sini. Siap. Katanya yang lebih parah itu si ceweknya nelpon ibunya Pak Fauji, Bro. Wah, iya bener tuh. Nelpon jadi ini nelpon nyokapnya? iya, jadi nelpon bilang Pak Fauji nyusul-nyusul kayak anak Oh. kecil. Dia ngerasa risih, terganggu. Jadi Jadi seperti dikuntit gitu ya? iya. Nah, gitu seperti itu. Seperti jadi kan ibunya Pak Fauji marah ya. Padahal ibunya Pak kan Fauji marahnya, ibunya Pak Fauji marahnya ke siapa? ke Pak Fauji, karena kan Oh, iya. ceweknya yang ngadu. Iya, padahal ibunya Pak Fauji Fauji kan. kan playing victim ya? Iya. Itu. Sebenarnya yang dilakukan Pak Fauji ini kan tidak lebih dari rasa cinta Nah, itu. dan sange. Kagak gitu Oh, juga. nggak gitu ya? Enggak lah. Enggak ya. Jangan dinormalisasikan kayak gitu ya. Jangan, Enggak boleh, jangan. enggak boleh, enggak boleh. Terus, pokoknya nikah jadi dulu, si boleh, nyokap ya. tuh dikasih tahu sama si cewek dicepuin Iya. lah ibaratnya. Iya, ditelepon. Iya. Gini. Akhirnya kan Pak Fauji itu ngejelasin ke orang tuanya kan, karena kalau dengar kabar dari teman-temannya Pak Fauji, si perempuan ini emang udah ada kedekatan sama keluarga Oh, Pak iya. Fauji. Udah di lampu hijau lah kalau kayak kita. Wis, gila. Tuh. Udah emang ada obrolan ke jenjang pernikahan. Oh udah ke jenjang yang serius gitu Pak Fauji? Iya, Ada serius. obrolan di situ gitu. Udah ada obrolan. Terus tiba-tiba dimarahin sama orang tua, Iya. ke kamar lari ya, ke lantai 2 langsung tidur. Iya, betul, langsung tidur. Nggak loncat. Enggak. Loncat mau mati. ngapain? Loncat kayaknya juga nggak langsung mati sih, cuma patah tulang doang. Iya, orang tinggi ya. Iya, kurang tinggi cuma lantai 2 gitu. Terus abis diomelin nyokap tuh besokannya gimana? Enggak, semalamnya langsung diblok ya. Iya, langsung Hah? diblokir gue. Nomornya? Iya, nomor gue diblokir gitu. Nah, habis itu subuh-subuh tuh dia ngebuka blokiran gua. Terus? Waduh. Subuh-subuh dia ngebuka blokiran gua, tiba-tiba dia minta putus. Wow. Terus. Seperti disambar petir siang bolong itu. Iya. Bangun tidur kan biasanya diucapin selamat pagi, Iya. tiba-tiba Dia minta putus. tanpa ada alasan. Nah, Selamat pagi sayang, jangan lupa mulung ya. buset. Terus udah gitu, pas dia bilang putus, Pak Fauji respon nggak balas atau telepon atau gimana? Iya gitu. Terus akhirnya kan dia ngebales nih, saya chat kenapa minta putus gitu, alasannya katanya saya udah ngikutin dia tuh ke Jakarta. Oh karena dia beralasan, wah lu udah nguntit-nguntit gue nih ke Jakarta, nyusulin Iya, segala macam. betul. Gue pengen putus gitu. Nah, itu kan di situ gue posisi nggak masuk akal, masa ya gue cuma ngikutin lu ke Jakarta langsung minta putus, ada Iya. apakah gerangan? Iya, kenapa Iya. sih gitu? Padahal kita kan niatnya kata Pak Fauji itu tulus ya, pengen tahu, Betul. pengen ngetes kejujuran dia bang. Bener gak nih? Ternyata kan ada sesuatu yang disembunyiin. Seperti ada yang disembunyikan. Iya. Terus lanjut. Pas abis nyusul tuh, berarti pagi ada chat putus, Ya. mandi langsung. Mandi gue siap-siap langsung sarapan, mandi, langsung meluncur gue ke Bekasi, ke kota Bekasi itu. Waduh. Langsung ke LPK tuh. Iya, Bawa motor lagi? Iya, gue bawa motor ke situ. Ke kota Bekasi. Iya. Ketemu di LPK-nya. Gue tungguin tuh dari jam berapa? Dari jam 10 pagi nih. Tetap gue tungguin, anjir kata gue, nih orang kemana? Kagak keluar-keluar ya. Di chat. Di chat kagak. Enggak, posisi di situ pas gue lihat, wah, gue udah diblokir semua. Waduh. Udah Semua diblokir. akses sudah ditutup lah ya. Iya, semua akses sudah ditutup gitu. Nah, terus yang lebih menyakitkannya lagi itu pas gue ngeliat di jam 2 siang dia keluar itu sama tuh cowok. Wow, sama cowoknya. Iya. Sama cowok itu berarti Sama si cowok yang itu. diperkirakan oleh Pak Fauji itu adalah sebagai pihak ketiga. Betul. Merusak hubungan Pak Fauji sama si cewek Pak Fauji gitu Iya. ya. Waduh. Gitu. Seru nih, menarik. Nah, dia keluar di situ berempat tuh. Sama si cowok 1, 2 itu temennya dia. Gua tuh Cewek juga temennya dia tuh. ceweknya 2, temennya dia 2 cewek. Ceweknya 2. Iya, pokoknya temen ceweknya 2 sama si cowoknya itu 1 gitu. Ya, terus Nah, gue tungguin teman-temannya mah habis maghrib udah pada balik. temennya. Temen-temennya yang cewek tuh, tinggal Dia- mereka berdua ini. Kemana mereka berdua? Nah, gue curiga tuh kemana nih berdua. Berarti abang Pak Fauji ini nungguin dari jam 10, ngelihat dia keluar jam 2 siang, Iya. teman-temannya balik maghrib, Pak Fauji di situ nungguin. Iya, nungguin gue tuh di situ. Suatu perjuangan Itu Pak ya. Fauji nungguin ngapain doang? Lama itu bro, hampir setengah hari bro.
makanya Ngapain itu tuh? Macul? agak sambil ngeliat-ngeliat apa ngerjain kerjaan gitu. Oh gitu. Tapi kan singkatnya namanya nunggu kan. Iya, nunggu Iya. kan Bosan. yang paling bosan kan yang enggak. Iya gitu. Terus pas maghrib lanjut maghrib nih, teman-temannya pulang, Iya. nggak lama dia pulang. Apa selang berapa jam? Dia itu balik itu jam 7:30. Setengah 8 bang. Malam. Iya malam. Dari jam 2. Dari jam 2 teman-temannya balik itu sore sebelum maghrib. Gue curiga dong ngapain nih? Kemana nih? Kemana nih? Seperti lagu kangen band. Apa? Kamu di mana? Terus Aduh. akhirnya Akhirnya kan nongol tuh dia 7:30 gitu. Nah, gue panggil tuh. Iya. Sebutlah si nonem itu, gue panggil si nonem itu. Dia nyelosor aja masuk ke Oh, jadi RPK. jadi nyuekin lu lah Iya. ibaratnya. nggak ngehargain banget. Iya. Nggak kau ada ya. Iya. Ekspresinya panik dia di situ. Panik sama sama keringetan tuh Wah. dia tuh. Keringetan. Siapa itu Nah, keringetan? itu dia tuh gue curiga tuh panik. Sama Gue keringetan. Ah, Ya mungkin ngapain habis nih ngejar ya? angkot. Bisa Ada jadi. dapat Jadi- angkot. Iya, atau bisa jadi habis dikejar anjing dia mereka berdua itu. Terus Ya udah tuh. Mau gak keringetnya tuh dicium gak? Nggak tahu bro. oh dia berarti nyampe ke LPK dengan posisi panik, Iya. keringetan gitu ya. Iya. Lu panggilin nggak? Hah? Wah, maksudnya nggak ngerespon lah Papa Uji panggilin Iya, ya. gue panggilin dia nggak ngerespon gitu. Tapi kenapa ya yang ngerasain Pak Oji, kita sebagai laki-laki juga ngerasa tersakiti. Apa katanya yang peribahasa itu? Satu Ya, pria. satu pria tersakiti, semua pria merasakannya. Iya betul. betul. Dan mungkin menurut gue juga yang diceritain sama Pak Uji kita pernah merasakan ketika kita masih remaja ya. Dan kebetulan saya sama Pak Igi kan udah punya keluarga sekarang ya kan. Jadi, wah nggak ada Pak Uji ceritanya seru nih. Iya. Jadi ingat zaman dulu. Ya, Pak Oji langsung ngobrol kan, ngontek, pengen curhat. Oh, iya. Ya kita okehin lah yang mau ngobrol, yang mau Okehan? curhat. Iya. Oke, kita okehin dulu dah. Gas, kita atur jadwalnya. Gitu. Nah terus pas dari LPK itu dia udah keringetan, Pak Uji akhirnya putus sama tuh cewek. Ya, gue tanya dong ke si cowoknya ini. Si cowoknya, Iya. bukan ke ceweknya lagi. Bukan, gue langsung gue samperin cowoknya. Oh iya berantem nggak? Agak. Waduh. Tapi Nora ya berantem gara-gara cewek ya. Iya, Iya. kata gue ngapain aja. Gua nggak pernah loh berantem gara-gara cewek. Tapi kita pernah dipukulin gara-gara cewek bro. Waduh. Baru mau. Iya. Bener nih Pak Uji, saya sama dia pernah mau dipukulin. Saya Gara-gara berdua ceweknya naik juga motor, saya berdua naik motor sama dia. Kalau nggak salah mereka tuh kurang lebih 14 orang. Iya, 14 orang mereka. Royokan tuh. Iya. Sama dia berdua. Dulu zaman dia nih, dia waktu itu minta ngapel nih, minta nganter saya nih ke rumah. Kebetulan waktu Buset, zaman kita mah dulu yang punya motor kehitung ya bos ya. Ya gitu. Dulu Dia yang punya motor. Jadi si Anterin cewek- gua lah kata gua ada cewek nih. iya si ceweknya nyuruh dia Ajak main. main ke rumah gitu. Ya, kita datengin lah ya berdua ya. Main berdua sama dia. Ternyata di rumah ceweknya ada cowoknya sama gengnya. Waduh. Ya kan kalau zaman kita dulu anak-anak itu walaupun beda kampung dia punya geng, Iya, punya circle-nya sendiri. betul. Iya. Kebetulan circle-nya kan banyak mereka kan, kita berdua. Nah kita ngelihat dia ada cowoknya, kita pura-pura nggak kenal dong, maju Betul. lagi, Iya. dikejar kita kan, ditanya mau kemana lu, dari mana lu, dari mana mau kemana kata dia. Terus. Ya kita jawab kan, ya muter doang, dia nggak percaya. Lu mau ke rumah cewek gua kan? Sebenarnya sih kalau yang punya ceweknya ya si cowoknya nih, bosnya sih menurut saya biasa-biasa aja bang. Iya. Yang ribet tuh antek-anteknya, Antek-antek. kacung. Acungnya. Iya, prajuritnya kalau dicatur tuh, yang rese tuh kan. Pionnya. Pionnya kan, sampai pionnya tuh mau main keroyokan. Waktu itu saya masih abang kan bilang gini ya ke anteknya, udah kalau saya sama-sama laki, kalau mau berantem jangan di sini. Nggak enak sama warga komplek perumahan. Iya, betul. Terus tuh saya ngomong gitu, kalau mau di depan di kebun ayo. Ayo, betul. Duel 1 lawan 1 gitu. Betul. Nah, pas udah nyampe depan kabur saya sama dia. Gue tinggalin. Karena saya mikirnya gini ya, saya berdua, dia banyakan, kita pasti habis. Iya. Maksudnya kita bukan ketika aja udah nggak hitung ya, maksud kita kabur bukan kabur gak mau ngadepin, yang kita nyari teman dulu nih biar imbang kalau emang mau duel mau gimana. Iya. Jangan sampai kan kalau duel kita menang, kita habis tenaga dia masih banyak orangnya kan. Nah, itu. Kita kan nggak mau berbuat konyol, tetap harus pakai perhitungan. Betul. Waktu itu Ini ya. kayak di film-film beneran Bapak Uji. Jadi pas kita
cabut ya kan, motor nih kita di depan, nih orang-orang ini di belakang nih. Iya. Dia masuk ke gang kecil, belok, itu orang-orang pada lewat. Ngebut. Langsung kita ambil jalan yang lain. Kita panggil lah. Abang-abangan kita. Abang-abangan. Zaman itu waktu Preman itu. terkuat di bumi. Terus lanjut kembali ke kisah Papa Oji nih. Oke. Jangan sampai lupa kita. Boleh. Nah, Terus, udah gitu cowoknya ngobrol tuh. Iya, cowoknya ngobrol tuh sama gue tanya tuh, katanya sekedar teman, nggak mungkin dong teman gitu. Gue bilang, gue mau ngomong nih sama si Nonem ini. Ya mau empat mata lah ya, nyelesain masalah. Kata dia nggak bisa, teman-temannya harus nyusul gitu. Oh ya udah, sok silahkan atuh. Ibaratnya gue satu lawan berapa Empat. orang? Lawan 3 orang tuh. Oh, temennya ikut Iya. nemenin ngobrol. Wah, aneh banget ya. Satu lawan 3 orang lah gue jabanin, kata gue siapa takut gitu. Gaskan lah sama gue. Ngobrol gitu, ngobrol. Si cowoknya nih sempet kepancing nih emosinya nih. Gue bilang, tadi lu perjanjian nggak usah harus kepancing emosi. Gue kalau mau emosi gue bisa hajar lu sekarang nih. Waduh. Gitu. Langsung adain ring tinju. Iya, gue kalau kepancing emosi. Beyond combat. Terus, Iya. akhirnya Gue kalau kepancing emosi, gue bisa langsung ngehajar lu. Tapi kan tadi kita udah buat kesepakatan. jangan ada yang emosi. Iya, Kita jangan. selesain. Kita diskusi dengan secara kepala dingin lah. Nah, betul. Terus akhirnya hasil diskusinya Setelah diskusi, udah lah, ketemulah jalannya, yaudah putus. Nah, pas diskusi itu, gue curiga dong si cowok ini kan cuma bilang cuma temen ya. Masa ya temen lendotan? Si Nonemnya ini. Waduh, kata gua. gimana penonton? Menurut penonton itu pertemanan apa bukan? Wah, bukan itu sih kata gua. Masa iya cuman temen lendot-lendotan? TTM kali Papa Uji. Hah? TTM kalau kata gue mah teman tapi masuk. Aduh, nggak tahu itu ya gua ya. Nggak tahu ya kita mah itu gitu. Tapi mengapa temanmu berbisik di telingaku? Lagu legend nih. Ceritakan segala Ayo, penonton yang nonton lagunya. kelakuanmu di belakangku. Tapi mengapa temanmu menganggap kita percuma? Ku yakinkan diri itu bohong. Aku gak percaya. Nah itu lagu yang sangat cocok untuk Papa Uji. Tapi ada yang lebih cocok lagi buat Papa Uji. Lagu apa tuh, Bos? Selain nggak welcome itu buat ceweknya. Apa? Judul? Selain nggak welcome. Gue gak tahu kok tuh, Bos. Ya udah, eksis aja mencari alasan. Jauh juga dari slang ke Melayu ya. Ngantuk-ngantuk. Terus akhirnya pas sudah ngobrol apa keputusannya tuh dari hasil obrolan itu tuh? Diskusinya. Diskusinya apa yang didapat gitu? Diskusinya ya intinya udah putus gitu, dia nggak mau lagi ada komunikasi, Hubungan lagi. nggak mau lagi ada hubungan. Dan dia berarti lebih memilih si cowok itu. Iya, si cowok itu gitu. Sudahlah kata gua. Akhirnya kan karena di situ ada jam tutupnya LPK, ya udah dia masuk ke LPK-nya, gua sambil gua liatin dari belakang di situ. Jadi ini nih pandangan terakhir lah ya. Pandangan gua terakhir buat dia gitu. Sabar Papa. Terus Ini sama hand body kalau ada. Waduh. terus. Nah ya udahlah gitu. Di situ ya gua nangis tapi cuma sebentar. Oh, lu nangis di jalan sambil bawa motor? Iya. Jelek banget. Lu kalau ngeliat video jelek deh Papa Uji pasti. Waduh. Nangis sambil bawa motor sambil nangis lu. Ya mungkin karena saking sakitnya kali bang. Iya. Gitu. Sampai meneteskan air mata. Iya betul sih. Gua di jalan sambil bawa motor nangis. Cuma di situ gua sadar. Anjir. Sadar. Terus gua ngetawain diri gua sendiri. Waduh. Gua Kayak ngetawa- Joker berarti Joker. Iya. Gua nangis sebentar. Oh. Terus abis itu sisanya gua ketawain. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu. Terus. Nah, gue di situ akhirnya mikir, gue cuman kehilangan orang yang gue cintain, Yes. tapi dia kehilangan orang yang mencintai dia dengan Waduh, tulus. luar biasa ini. Penonton mana tepuk tangannya penonton? Pantes, gila. Lihat ke kamera itu. Apa kata-kata terakhir Iya, sebelum ini yang untuk mungkin si X. untuk si X, si Nonem Iya. yang ingin Papa Uji sampaikan ke dia Saat ini. Nah, yang ingin gue sampaikan ke dia itu adalah kalau lu menemukan orang yang mencintai lu dengan tulus, ya jangan lu sia-siakan lah gitu dengan hanya orang yang cuman menemani lu di LPK. Kata gue, buset dah cuman menemani lu nggak mungkin sampai seterusnya, karena gue yakin nih
orang yang cuma menemani sampai di LPK itu ketika nanti sudah berada di negara tujuannya di Jepang itu nggak mungkin bakal itu lagi. Bakal ingat sama lo. Iya, bakal berpisah gitu. Ada lagi kadang-kadang unek-unek atau salam atau apa? Pesan-pesan mungkin buat dia selain ini. Ya. Wah, nggak tahu itu mah gua. Terus Ya, ya intinya sih pokoknya itulah, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mencintai dengan Iya, tulus. betul. Karena orang yang tulus itu nggak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. waduh, dalam juga bahasanya. Jadi lebih jangan memilih batu kerikil Ya. daripada batu bata ya. Batu bata Intinya ya. Pak? gini, kalau lu kesandung kerikil di tengah jalan, lu jangan ngambil kerikilnya itu. Terus. Sedangkan lu di rumah itu sudah punya berlian. Wow. Gitu. Nah, gue itu diibaratkan seperti berliannya itu, dia milih Oh, lu berliannya gitu ya? Iya, gitu. Mantap. Luar biasa. Jadi dari cerita yang kita ambil tadi kan apa ya, perempuan itu kan kadang emang sejuta misterinya, bro. Betul. Kita selalu nggak pernah tahu perempuan tuh maunya apa sih. Nah, itu Iya dia, nggak sih? betul. Cuman ya balik lagi tadi, ketika lo nemuin yang tulus ya Betul. lo jagalah. Betul. Tapi karena kan perempuan lebih milih yang bad boy ya, bro ya. Waduh. Iya nggak sih? Ya mungkin ya. Ya karena mungkin ya begitulah perempuan dengan sejuta misterinya, kita nggak pernah tahu. Betul. Maksudnya tuh mereka tuh selalu memberikan multi tafsir dan kode-kode yang kadang kita nggak ngerti. Gitu loh. Ya Betul. kita pernah muda dulu ya, bro ya. Waduh. Sama ya. Tapi kalau saya sih belum pernah pacaran mungkin ya. Waduh. Apa pacaran giliran pacaran sekali 8 tahun, dulu 7 tahun belum tahu. Saya lupa sih bang. Udah kayak kredit mobil kata gua. Bener Ya kalau masa dia. lalu itu lah. Ya tapi lelaki tuh ketika menemukan yang gini loh ya, gua rasain sendiri ya. Ketika kita ngerasa jatuh cinta sama seseorang yang tepat, itu hati kita getar, bro. Dada kita nih, wah, Bukan yang lain tuh yang getar. jadi benar. Pokoknya mungkin di bunyi ngegetar. Kerasa gitu ya. Oh ini nih pilihan gua. Ya namanya kita masih muda. Betul. Cuman kan ya kita merasakan ya, walaupun Pak Oji bukan teman kita dari kecil. Iya betul. Tapi Kita kenal Pak Oji baru-baru ini ya. Ya, tapi ada kedekatan dan historinya sangat Seru nih, gitu nih. kita seru ulik. mengenaskan kan. Apalagi buat ceweknya itu, orang udah datang ke Jakarta bang, itu kan perlu perjuangan bang. Mana Betul. belum gajian di tanggal tua, Betul. nyusul ke sana, besoknya datang lagi ke Bekasi. Dengan kondisi bensin cuma 1 liter, sisanya doa ya. Iya. Mudah-mudahan nggak mati nih motor gitu. Dengan perjuangan yang luar biasa kan. Betul. Tapi si ceweknya malah cerita ke orang-orang sekarang kan Pak Uji yang salah ya. Iya. Selalu seperti itu ya. Seperti Sama apa Pak Uji dibilang apa katanya? Nora ya, gimana sih? Iya, gitulah. Nora tapi dulu Aku tahu. Pak Oji nggak Nora, ini keren bro. Keren nggak perasaan? Keren. Keren nggak? Kayak adanya Nikola Saputri, Waduh. Saputra bro. Nora tapi kenapa sekarang mau gitu? Berarti kayak lagu Seleng bang, satu lagi. Apa tuh judul? Jembatan Gantung. Waduh. Aduh itu harus gini lagi dong. Tak pernah menolak. Wow. Tak Wow. pernah. Udah itu aja deh. Waduh. Capek. Terus akhirnya Pak Puji udah beres ya semuanya. Ya, cuman mungkin tadi masih ada yang ganjel Tapi pengen Pak Puji sekarang udah berani untuk membuka hati belum nih? buat cewek lain. Iya. Apa masih trauma? Untuk sebuah cerita yang baru. Iya. Kalau gua sih sekarang lebih ke apa ya? Meningkatkan karir dulu lah. Oh, fokus karir. Bahasanya apa kalau menaklukkan dunia lu? Apa? Yang kata lu? Apa? Taklukkan dunia bang, semua akan datang. Nah, Iya. Gue yakin sih Pak Oji. Betul. Kalau dunia udah takluk, cewek mana sih yang nggak mau Pak Oji? Betul. Iya. Yang dulu nggak respon, sekarang respon ya kan? Nah, bisa jadi kayak gitu lagi nanti. Cuma kalau udah kayak gitu ya, lu siapa sih? Gua ibaratnya lagi merintis karir, kok Wow. gua ditinggalin. Iya, lu lihat Lu ketika gua di siapa? atas nanti gua. Iya, lu nggak lihat pada saat kita berjuang gitu Pak Oji ya? Iya, gitu. Lu lihat gua nanti aja ketika gua sukses, gua banyak duitnya, harta gua di mana-mana. Amin, Gitu. amin, Kan? amin, amin. Tuh. Mudah-mudahan sukses lah salah satu Amin, perjuangan. betul. Jadikan itu Pak Oji, saran saya itu cambuk semangat. Betul. Oh, betul. Setuju banget. Jadi Sebagai ketika Pak Oji males gimana, ingat omongan perempuan itu, Iya. tunjukin bahwa Pak Oji itu Bisa gua. Bisa. bukan madesu kata Betul, orang. Betul. Jadi apa ya? Ya tunjukin lah dia bukan Tuhan. Betul. Hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin atas izin Allah secara agama kita, Bang. Oh, iya, Secara betul, kepercayaan betul. kita. Betul. Iya kan?
Apa? Aika apa? Aika aku ada apa? yang status lo. Cari aja lah itu. Bingung gua. Iya. Iya. Malu waktu itu saya Arabnya kan di Mesir kayak. Waduh. Iya. Bukan Saudi. Cuman nggak nyangka aja itu perempuannya kenapa harus seperti itulah. Harusnya kan pengennya saya gitu sebagai teman Pak Oji ya. Betul. Saya juga walaupun tahu dia teman saya, tapi seenggaknya bang cowoknya itu baik-baik kenapa? Ya udah ya kita cukup sampai di sini atau Iya. udah selesai Nggak usah secara. sampai ngatain Nora lah apa. Iya, ya. Nora. Aduh. Itu kalau saya tuh bang, kalau sama bukan mantan ya, sama orang yang pernah dekat tuh, kalau saya tuh bang nggak pernah tuh bang cerita zaman dulu dia gimana. Ya udah kalau emang udahan atau nggak dekat lagi, ya udah gitu. Bukan jodoh atau gimana ya. Jangan seakan-akan ketika kita udah enggak, tapi kita nyeritain yang jelek-jelek, itu sebenarnya malu bang. Udah tau gitu kenapa mau aja kan? Iya, waktu Sebenarnya. dulu aja ya, dijilat-jilat, sekarang diludah-ludah ya. Tahu saya itu bang. Waduh. Waduh. Ya jadiin semangat kalau lagi males Ya ya betul, Pak meniti Moji udah agak karir. malas nih. Terus teringat tuh omongan perempuan itu. Nora. Taklukkan dunia. Betul. Lihat saja nanti gitu. Ya kan Arab ya. Hah? Ken Arab? Waduh. Nusuk dong. Tapi berarti sekarang Papa Oji lagi deket sama siapa nih? Biar penonton tuh tahu Papa Oji apa mau nggak masih saya jomblo, kenalin ya? masih single. Gua masih jomblo sih sampai sejauh ini. Tapi Pak Uji mau ngejar karirnya dulu kan? Ngejar karir dulu lah gua. Tapi kalau ini tipe Papa Oji itu yang seperti apa nih? Iya, perempuan yang Perempuan. idam-idamkan Pak Uji. Iya, yang kali kan penonton nih punya teman apa gimana kan? Iya. Kalau perempuan yang gue idam-idamkan sih ya ibaratnya nerima gua padanya lah. Wow. Ibaratnya mau gua lagi susah, gua lagi senang, lagi Betul, banyak betul, duit, setuju gua, itu setuju. terima gua padanya gitu. Jangan ketika gua lagi banyak duit, dia datang ke gua nggak ada duit, gua ditinggalin. Gitu. Itu mah pernah gue ngalamin tuh. Waduh. Teman-teman gue cowok gitu, Wah. waktu gue lagi banyak duit, ada pas kita susah, pada ngilang ada tuh ya. Ada tuh ya. Ada teman-teman kita ya waktu itu ya. Waduh. Zaman kere dulu, Waduh. Sekarang pengusaha. Wah. Ada tuh yang komen tuh, pengusaha pengangguran musapaha katanya. Waduh. Tapi ini belum tahu mungkin ya. Ya nggak Iya. apa-apa lah komentar-komentar kayak seperti itu tuh jadikan motivasi buat kita. Betul. Iya. Iya nggak? Betul. Ya kadang temen juga ada yang brengsek sih temennya. Ya selalu ada, nggak mungkin nggak ada teman. Maksudnya kita kan bikin acara kayak gini menurut saya kan hal positif. Oh iya betul. Undang betul. teman-teman apa gimana. Betul. Tapi ada tuh temen tuh yang ada yang ngomong gini ya pas kita mau memulai itu, ntar gak dapat duit dari YouTube atau gimana, seakan-akan menjatuhkan semangat kita. Betul. Padahal kan kita kembali lagi kalau emang dapat duit rezeki kita, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting gitu. kita kan Yang penting kita karya, punya memori, nah Punya punya usaha kenangan dulu. gitu iya. kan. Dan melakukan hal positif sih yang paling bagusnya sih. Oh, iya. Betul. Ada tuh disuruh apa teh temen lu Subscribe. nggak mau ya katanya ya. Iya. Gua nggak pernah ini apa namanya Nggak pernah subscribe. orang-orang katanya siapapun itu. Padahal namanya sama temen mah dukung ya. Iya support. Kalau nggak bohong aja padahal ya udah kita kan nggak tahu ini ya. Misalkan dia susah atau bagaimana, dia larinya ke siapa tuh? Nah, betul. Kalau bukan ke teman, Betul, Iya. betul. apa susahnya sih cuma subscribe? Kadang ya berarti gini bang ke temen itu kita ya yang nggak bela ke kita ya ngapain kita bela Ya udahlah. ya kalau kita beda ya harus tahu Ya sikapnya. udah tinggal kita sekarang tunjukin kita benar-benar serius, nggak usah setengah-setengah di sini. Ya udah yang penting kita berkarya aja. Iya. Bagus. Biar nanti ketika kita udah, alhamdulillah nanti kalau misalkan rame nih podcast ya, Iya, betul. dia bakal wah rame ya. Siapa ya? Ada, kita sebut aja Tut. Tut. Ciri-cirinya sih botak kalau nggak salah. Oke, udah nih segitu Ya. aja. Oke, terima kasih banget nih buat Papa Uji udah datang jauh-jauh nih. Papa Uji. Sponsor dulu, Cap Nona, Panda Suka. Iya nih Papa Uji, ntar kalau mau Ya, boleh tuh. buka tembakau nih ada di sini ya. Boleh, Ya. boleh. Makasih Papa Uji udah mau Sama-sama. ceritain curhat unek-uneknya. Terima kasih juga udah diundang ke sini nih. Kita. Iya, sama-sama. Terus buat teman-teman yang mau kesini jangan takut Iya. minta bayaran ya, di sini nggak ada yang minta bayaran. Gratis, tenang. Gratis. Datang aja ke sini asal mau dan menyetujui untuk sharing. Betul, Ya nggak? Ya. betul, Dan bisa betul, jadi betul. pelajaran untuk yang lain juga. Betul. Oke, sampai di sini aja berarti ya. Oke, Siap. gua Fahmi Lukman. Saya Rizky Darussalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Mantap.